Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Daniel Mananta memang sukses. Sukses membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih maunya dia ini? Dan apakah dia sudah mualaf gitu ya? Masalah mualaf atau enggak itu ya urusannya Daniel. Saya enggak mau tahu. Kalau dia mau mualaf ya silahkan aja mualaf, karena itu haknya dia gitu ya. Yang penting ketika dia mualaf jadi Islam beneran, enggak usah ngungkit-ngungkit Kristen apalagi menjelek-jelekan. Nah, kali ini dia kedapatan berbicara, kemudian ditanggapi oleh fifa.co.id, satu media massa online yang mengatakan bahwa ternyata Daniel Mananta itu undur diri dari Indonesian Idol karena kisah Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita melihat di FIFA News gitu ya, di sini dikatakan demikian. Saat itu Daniel tidak sengaja mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang awal mula kurban. Kisah tersebut tertulis dalam QS As-Safaat 99 sampai 11. Mungkin 111 ya di sini. Jadi akhirnya di situ ada suatu khutbah yang benar-benar kena di gua dan ngomongin soal Ibrahim, terangnya. Dari kisah tersebut Daniel Mananta memahami arti pengorbanan seperti Ibrahim yang harus mengorbankan Ismail. Begitu juga Daniel yang merasa harus mengorbankan pekerjaannya. Jadi menurut Daniel Mananta, dia keluar dari Indonesian Idol itu mengorbankan pekerjaannya seperti Nabi Ibrahim yang mengorbankan Ismail. Catat itu ya. Jadi Daniel Mananta setuju bahwa yang dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ismail, bukan Ishak. Saya nggak tahu sebenarnya Daniel Mananta ini Kristen, Katolik, atau apa sih ya. Kalau dia Kristen ataupun Katolik, seharusnya dia itu paham bahwa Alkitab mencatat dengan sangat jelas yang dikorbankan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 itu adalah Ishak, bukan Ismail. Mari kita baca. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Di sini dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Kurang jelas apa lagi? Sudah jelas ya. Nah, kenapa harus Ishak? Karena Ishak adalah anak tunggal dari istri sahnya, yaitu Sarah. Yang kedua, Ishak adalah anak perjanjian antara Abraham dengan Allah. Yang ketiga, proses pengorbanan ini dilakukan oleh Abraham setelah Ismail dan ibunya itu diusir dari rumah. Jadi di sini memang yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, lalu kenapa Daniel Mananta kok tiba-tiba setuju bahwa yang mau dikorbankan adalah Ismail, begitu ya? Nah, Daniel Mananta ini kan Kristen, bukan Islam. Nah, di Islam sendiri pun itu ternyata ada dua tafsir mengenai siapa yang akan dikorbankan antara Ishak dengan Ismail, gitu ya. Nah, tafsir tertua seperti Qurtubi, At-Tabari itu mengatakan bahwa kebanyakan atau mayoritas para ulama penafsir itu mengatakan atau sepakat yang dikorbankan adalah Ishak. Mari kita membaca tafsir Al-Qurtubi. Di sini di halaman 235 yang berkata demikian. Ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang diperintahkan untuk disembelih. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Yang termasuk mengatakan pendapat tersebut adalah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Abdullah dengan riwayat sahih darinya. Itu ya, riwayatnya sahih yang mengatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. At-Suari dan Ibnu Juraij
dinisbatkan kepada Ibnu Abbas berkata, yang disembelih adalah Ishak. Kemudian, dan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai anak orang-orang mulia," Abdullah berkata, "mereka adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak, sembelian Allah bin Ibrahim." Selanjutnya, diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair dari Jabir berkata, yang disembelih adalah Ishak. Riwayat ini juga diambil dari Ali bin Abu Thalib RA dan dari Abdullah bin Umar. Yang disembelih adalah Ishak dan seterusnya. Jadi mayoritas ulama penafsir awal itu sepakat yang dikorbankan adalah Ishak. Nah, kemudian mari kita melihat di dalam tafsir Abari. Apakah dalam tafsir ini juga mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak? Mari kita bersama-sama membacanya. Ini di halaman 897. Ibnu Al-Mutsana menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Adi mengabari kami dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, dan kami telah tebus anak itu dengan seekor sembelian yang benar. Ia berkata, ia adalah Ishak. Kemudian selanjutnya, Yakub menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Ulayah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, yang disembelih adalah Ishak. Selanjutnya, Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Habad menceritakan kepada kami dari Hasan bin Dinar, dari Ali bin Said bin Jadan, dari Hasan, dari Abnah bin Qais, dari Abbas bin Abdul Muthalib, dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadits beliau bersabda, dia adalah Ishak. Jadi di sini jelas ya, masih Ishak lagi. Sekali lagi, satu lagi. Ibnu Al-Mutsana menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Abu Aswad, ia berkata, seseorang berbangga di hadapan Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku adalah Fulan bin Fulan, putra sesepuh yang terhormat. Ibnu Mas'ud lalu berkata, tidak ada nilainya dibanding Yusuf bin Yakub bin Ishak, Zabihullah, sembelian Allah, bin Ibrahim Khalilullah. Jadi di sini dalam tafsir At-Tabari yang dikorbankan juga Ishak. Mayoritas mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak. Jadi Daniel Mananta itu seharusnya sebelum ngomong itu ya belajar dulu ya. Baik belajar Kristen dengan benar dan Islam juga dengan benar. Karena mengenai siapa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim dalam Islam pun itu ada dua pandangan. Tafsir awal tertua paling banyak mayoritas mengatakan Ishak. Nah, tafsir yang masa kini yang paling banyak dipercaya itu mengatakan yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi ada dua nih, tinggal pilih mau mana, Ishak atau Ismail. Kalau di Kristen jelas, di Kristen baca Alkitab langsung ada nama di situ yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Silahkan pilih Daniel Mananta, mau tetap di Kristen atau mualaf. Semuanya keputusanmu ada di tanganmu. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.